Kenapa Belanda ingin menjajah Indonesia? Dari niat dagang jadi penguasa. Bagian 1. Awal mula mencari rempah-rempah. Dengarkan baik-baik. Pada abad ke-16, rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala harganya sangat mahal di Eropa. Bahkan harganya bisa setara dengan emas. Rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk pengawet makanan, obat-obatan, dan kosmetik bangsawan. Saat itu sumbernya hanya ada di timur, tepatnya di Nusantara. Karena ingin untung besar, Belanda pun memberanikan diri berlayar jauh menyeberangi lautan untuk mencari sumber langsung. Bagian 2. Kedatangan pertama kali. Akhirnya pada tahun ke-1596, kapal-kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Awalnya niat mereka murni hanya berdagang. Mereka ingin membeli rempah-rempah dengan harga murah, lalu menjualnya kembali di Eropa dengan harga selangit. Saat itu mereka belum berpikir untuk menguasai wilayah. Mereka hanya ingin keuntungan bisnis yang besar. Bagian 3. Berdirinya VOC, alat ekspansi. Untuk memperkuat posisi dan mengalahkan saingan, pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur. VOC diberi hak istimewa yang luar biasa. Bisa punya tentara sendiri, bisa membangun benteng, bisa membuat perjanjian dan menyatakan perang, bisa mencetak uang sendiri. Dengan kekuatan ini, sifat mereka berubah. Dari pedagang yang sopan, mulai berubah menjadi agresif dan mau menang sendiri. Bagian 4. Strategi adu domba. Belanda sangat jago main strategi. Mereka melihat bahwa Nusantara terdiri dari banyak kerajaan yang sering berselisih. Mereka menggunakan cara divide et impera atau adu domba. Mereka berpihak pada satu kerajaan untuk melawan kerajaan lain. Setelah musuh kalah, Belanda justru mengambil alih kekuasaan. Cara licik ini membuat kekuatan lokal makin lemah dan wilayah makin lama makin dikuasai Belanda tanpa perlu perang besar sendirian. Bagian 5. Dari dagang jadi penjajahan. Akhirnya, maksud mereka berubah total. Mereka sadar kalau hanya membeli, keuntungannya terbatas. Tapi kalau mereka menguasai sumbernya, keuntungannya tak terbatas. Mereka mulai memaksa rakyat menanam tanaman yang mereka mau. Mereka mengatur harga seenaknya sendiri. Wilayah demi wilayah jatuh ke tangan mereka. Dari yang awalnya cuma mau cari untung dagang, akhirnya mereka benar-benar menjadi penjajah yang menguasai Indonesia selama ratusan tahun.